Ya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nurhayati SPD, mahasiswa dari Untirta PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1. Ingin memprestasikan hasil pre-teaching saya pelajaran matematika, perkalian, pecahan. Selamat menyaksikan. Ya Bu, juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar nih semuanya hari ini? Semoga Baik Ibu. Baik, Bu. Dengeran nggak Bu suara saya? Jelas, Ibu. Dengeran ya Bu ya? Ya, Ibu. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini kita sehat selalu ya anak-anak. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, coba duduk yang rapi ya. Dan sambil kita menyanyikan lagu agar duduknya lebih tenang. Coba semuanya tangannya ke atas. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis. Nah, itu kan cakep rapi dari bangkunya. Udah tenang anak-anak, mari kita berdoa pembelajaran mulai. Nah, Ibu minta kepada ketua kelasnya nih untuk memimpin doa. Mana nih ketua kelasnya? Nah, Eri kemana ya? Bisa ya, Nah Eri Iya, doa Bu. ya? Baik, Ibu. Saya akan bikin doa. Duduk siap. Mari teman-teman. Sebelum belajar hari ini kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Beri saya. Sudah ya. Nah, kalau sudah selesai, mari kita mulai dengan Ibu absen dulu ya anak-anak ya. Nah, anak-anak hari ini apa sudah masuk semuanya atau belum nih? Ya Bu, masuk semua ya. Ntar anak-anak ya. Nah, Ibu hari ini memberikan pembelajaran tentang matematika perkalian pecahan. Coba dilihat ya. Di sini ada pengertian pecahan. Apakah itu anak-anak pengertian pecahan? Pecahan itu secara matematis bilangan pecahan dapat disimpulkan dengan A garis per B. Bilangan A per B bisa dibaca dengan A per B. Bilangan A sebagai pembilang dan bilangan B sebagai penyebut. Nah, untuk selanjutnya kita pahami anak-anak nih. Ibu berikan kertas HPS yang belum diberikan garis. Nah, dalam bentuk masih polos ya. Kemudian kita beri garis ini dibagi dua. Tuh, seperti ini. Nah, kemudian dalam dua garis ini diberi warna satu dengan warna merah. Nah, ya. Pecahan berapakah anak-anak ini? Apakah ada yang tahu? Ada yang tahu kan anak-anak? Pecahan berapakah nilai ini? 1/2 Bu. Ya, terima kasih. 1/2 ya. Oh. Nah, selanjutnya kita pahami lagi nih pada langkah kedua pada video pembelajaran kita. Nah, ini kertas HPS-nya lagi. Kemudian kertas ini kita bagi lagi menjadi 4 kotak. Ya, anak-anak ya. Nah, 4 kotak ini kita beri warna lagi dengan warna kuning 3. Nah, kotaknya 4, warna kuningnya ada 3. Pecahan berapa anak-anak ini? Lu mau tanya. 3/4.
Adik Bu. Nah, pintar, terima kasih. Ya, ya. Nah, selanjutnya anak-anak bisa kan menyimpulkan apa itu pecahan, apa itu yang namanya pembilang, mana yang namanya kan penyebut. Nah, kalau udah paham, anak-anak nanti simpulkan, boleh berdiskusi, membuat kelompok, ya. Dan nanti Ibu juga akan jelaskan kembali beralih ke perkalian pecahan. Nah, ada A per B simpulnya, kali C per D sama dengan A kali C garis B kali D. Selanjutnya, diberikan contoh soal 2/3 kali 1/2. Berapakah ini anak-anak? Nih, caranya seperti ini. Apakah ada yang tahu hasilnya? Belum tahu Bu. Tahu ya? Ada caranya seperti ini ya. 2 dikalikan 1 sama dengan 2. 3 dikalikan 2 sama dengan 4. Jadi 6. 6 ya anak-anak ya, 6. Jadi 2/6. Seperti ini anak-anak ya. Nah, kemudian ada lagi contoh soal nomor 2, 3/4 kali 2/5. Nah, kita kembali lagi. Nah, pada caranya perkaliannya 3 kali 2/4 kali 5. Nah, seperti ini anak-anak. Ada yang tahukah ini hasilnya berapa? 3 kali 2, 6. 4 kali 5, 20. Berarti 6/20 bukan Bu? Ya, pintar. 6/20. Dan selanjutnya, nanti memberikan latihan, ya. Dan nanti memberikan juga LKPD pada kalian semua. Ini latihan untuk kita di kelas. Nanti anak bisa kerjakan. Nah, 2 kali 3 dikali 4/7. Berapa nih hasilnya? Nah, seperti ini. Ini contoh yang kedua ya, latihan yang kedua. Nah, yang ketiga ada pecahan campuran dan pecahan biasa anak-anak. Cara mengerjakannya seperti ini. Caranya tuh. Berapakah dapat hasil nilai 7/3 dari 2 kali 3 ditambah 1. Jadi 7/3 kali 2/5. Adakah yang tahu hasilnya seperti ini? Ada yang bisa anak-anak? Tuh. Nggak tahu ya? Pusing Bu. Belum jelas. Ya udah, Ibu kasih tahu latihannya nih seperti ini. Tuh, hasilnya nggak kelihatan ya. 7 kali 2 dikali 5 sama dengan 14/15. Ya. Nah, selanjutnya. Anak-anak itu dari materi dari Ibu. Dan selanjutnya nanti siapa yang anak-anak nanti mau bertanya yang belum bisa seperti itu, adakah yang mau bertanya? Ada? Ayo, siapa yang mau bertanya? Nggak ada ya, kalau nggak ada. Ibu mau tanya Bu. Ya, Bu. Ini kalau contohnya berupa tulisan saya masih pusing Bu. Apa ada contoh yang lain tidak Bu? Tapi masih tetap perkalian seperti itu Bu. Kalian pecahan. Perkalian biasa gitu Pak maksudnya. Iya, kalau ini kan contohnya berupa angka nih Bu. Jadi belum terlalu mengena Bu. Belum paham ya. Terus maksudnya Nak Erik yang bagaimana gitu. Yang biar nyambung sama kehidupan sehari-hari gitu Bu. Kan ya, yang awal pertama. Iya. Ya. Iya boleh Bu. Iya. Yang pertama udah tadi saya kasih contoh. Ini yang pecahan campuran yang kedua ya. Iya, saya berarti kelewat Bu. Ya udah makasih Bu. Boleh dilanjutkan Ibu. Iya. Ya. Anak-anak, sampai di sini Bu kasih tahu
kalau masih ada yang gambar, tadi suruh menanyakan. Kan anak-anak nanti juga bisa menyimpulkan. Tadi juga Ibu sudah berikan LKPD. Nah, selanjutnya pelajaran saya sampai di sini dan nanti kita berikan pecahan yang selanjutnya untuk hari berikutnya. Nah, sekarang karena pelajarannya sudah selesai, anak-anak boleh memimpin doa. Memimpin doa dipimpin oleh Bapak Laksanaan Bali, yaitu pada Naeri teman. Doanya dipimpin karena pelajarannya sudah selesai. Iya Ibu. Seluruhnya duduk siap, gerak. Mari teman-teman, sebelum pulang kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sampai situ aja Bu. Terus pagi saya ada yang mau ditanyakan Bu, itu Bu dosen atau teman-teman gitu. Ya, baik. Terima kasih Bu Nur untuk teaching-nya. Silakan Bapak Ibu yang lain berikan masukan untuk Ibu Nur. Kira-kira apa nih yang perlu diperbaiki dari teaching-nya Bu Nur? Silakan Bapak Ibu. Izin Bu. Ya, silakan Ibu. Iya Bu. Terima kasih Bu. Bu Nurayati, mohon maaf sebelumnya. Ya. Tadi pada saat awal pembelajaran, tujuan pembelajaran belum disampaikan. Oh, seperti itu ya Bu ya. Saya sampaikan sekarang ya Bu ya. Mengenai itu anak nyajikan konsep perkalian. Keduanya mendiskusikan kelompok. Kan udah ada saya bagian kelompok setelah mengadakan pecahan. Setelah anak-anak menyimpulkan pecahan, berbagi kelompok dan berdiskusi. Ketiganya berbagi latihan. Latihannya udah kan tadi. Latihan. Iya, maksudnya tujuannya itu. Itu kan tujuan pembelajaran. Saat teaching tadi Bu Nur tidak menyampaikan tujuan ke anak didiknya Bu. Maksudnya yang mana ya? Itu ya. Ya, ada lagi Bu Maria masukan untuk Ibu Nur? Ya, masih ada lagi Bu, satu lagi. Ya, silakan Bu Maria. Dalam penyampaian materinya itu komunikasi suaranya agak kurang ya Bu ya. Lebih kepada gurunya. Gitu. Jadi murid kurang diberikan kesempatan. Iya Bu. Oh iya, berarti maksudnya masih berpusat ke guru ya Bu Maria ya? Iya Bu. Masih teacher center. Nah, catat itu Bu Nur ya. Karena masukan Bu Maria dicatat Bu. Ya. Terima kasih Bu Ya, Maria. Iya, terima kasih Bu. Mohon maaf Bu Nur. Tidak apa-apa Bu Maria, saling memberikan masukan ya Bu Nur ya. Bukan berarti tadi tujuan ya Bu. ya Bu Nurnya lupa memberikan tujuan. Ada siswa. Ya Bu. Ya, ada lagi apa? Sudah Bu ya. Oke, silakan Bu Roini mau memberikan masukan untuk Bu Nur, silakan Bu. Tadi saat menjelaskan soal latihannya, terutama yang pecahan campuran itu kayaknya tidak ada penjelasan yang mendalam ya. Coba Bu, ini yang terakhir itu? Yang terakhir. Ya. Terakhir ya Bu ya. Yang ada pecahan campurannya Bu. Nah, kan 2/1/3 dia tahu-tahu sampai ke 7/3 itu dari mana? Tadi kan saya udah kasih tahu Bu, dari 2 kali 3 ditambah 1, jadi 7/3. Seperti itu kasih tahu ininya Bu, dia pegangnya dibulatkan dulu. Nah, di sini langsung ditulis 7 kali 2 menyebut ya 3 kali 5. Seperti itu Bu. Oh iya, terima kasih Bu. Mungkin sayanya yang kurang. Jadi dikalikan 2 kali 3 dulu. Ya, polanya 2 kali 3, kemudian ditambah 1 ya Ibu ya. Ya, Oh jadi iya. 7/3 ini Bu di sini.
Nambahin dikit, Bu. Nambahin dikit. Apa? Ya, Iya, makasih Bu. Silakan Bu Dwi. Ya, ini Bu, untuk yang pecahan campuran tadi, sebelum Ibu ke latihan, alangkah baiknya Ibu kasih contoh soalnya dulu. Tadi kayaknya nggak ada ya, aku perhatiin contoh soal untuk apa pecahan campuran. Iya, Ada itu Bu. pecahan biasa ya Bu ya? Iya, contohnya belum ada. Ujuk-ujuk ini disuruh ngerjakan latihan yang pecahan campuran. Pasti siswa Gabung ya? banyak nggak bisa ngerjakan nanti Bu. Gitu. Untuk contohnya ditambah ya Bu ya, untuk pecahan campuran. Ini pecahan campuran contohnya kurang ya. Ya, Hanya pecahan biasa ya Bu ya? ya. Ya, makasih Bu Dwi. Tadi juga lupa. Makasih Bu Roaini ya penjelasannya. Oh, silakan Bapak Ibu, masih ada yang lain? Ini ada yang lain Bu? Untuk Bu Nur. Bu, nanya Bu. Iya. Silakan Bu Helmina. Ya, tadi ini hanya anu aja ya Bu ya, di kegiatan apa ya, kegiatan akhir ya. Iya. Apa Bu? Bu Hermina? Yang kegiatan akhir Bu. Oh, kegiatan akhir. Belum ada disebutkan tadi untuk pembelajaran besok gitu Bu, berikutnya gitu. Itu aja Bu. Makasih. Kasih Bu Helmina. Oh. Ya, sudah catat ya Bu Nur. Bu Nur tadi lupa memberikan jelas informasi. Pertemuan selanjutnya apa gitu Bu Nur. Tadi belum disampaikan. Yang terakhirnya ya Bu ya? Ya, Iya, di bagian penutup Bu Nur. Jadi sebelum Saya doa. bilang, ya tadi udah saya bilang untuk selanjutnya kita nanti beralih ke perkalian pecahan pembagian. Kalau nggak salah seperti itu. Oh, tadi Bu Nur sudah sebutkan. Oh, mungkin kita kurang mendengar kali Bu Helmina. Ya, tentang Kata kita pecahan. sudah sampaikan tadi. Sekarang udah pecahan perkalian, nanti selanjutnya pembagian pecahan. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bu Nur. Silakan Bapak Ibu. Ada lagi masukan untuk Bu Nur? Iya Bu. Ayo Bu. Ya. Sudah tidak ada? Cukup Bapak Ibu masukan untuk Bu Nur? Ya. Oke, kalau tidak ada mungkin kita tunggu minta masukan dari Bu Ayu. Ya Bu. Punten Bu Ayu. Minta masukannya Bu untuk Bu Nur. Halo Bu Nur, Assalamualaikum. Ya, Bu Ayu. Salam. Bu Nur, tadi saya lihat ya Bu Nur kan untuk tujuan pembelajaran benar belum disampaikan di awal. Lalu untuk apa namanya teacher center ya. Jadi anak-anak diberikan kesempatan untuk apa namanya untuk berpendapat, lalu untuk menyampaikan pendapat. Jadi Ibu terlalu menguasai di kelas seperti itu. Jadi ceramah, sistemnya ceramah gitu Bu ya. Padahal di sini kan pendekatannya kan Ibu memberikan ini apa PBL ya Bu ya? Iya, PBL. PBL. Ya, PBL. Nah, di dalam PBL ini tidak ada yang dinamakan anak-anak itu apa namanya kerja kelompok secara real. Jadi sepertinya Ibu hanya menjelaskan saja gitu. Nah tadi Pak Erik sempat masuk tuh untuk berpendapat itu kan apa namanya Bu ini kalau seperti ini nggak bisa saya nggak paham gitu ya. Tapi apa namanya itu jawabannya kurang menjawab seperti itu. Maunya mungkin dijelaskan lebih detailnya kenapa seperti ini, karena seperti ini gitu. Karena kalau ini materi baru pastinya bingung juga Bu ya. Lalu untuk presentasi kelompok kan kalau PBL kan ada analisis evaluasi. Itu belum terlihat ya Bu ya. Jadi kegiatan kelompoknya belum terlihat. Student centernya belum terlihat. Lalu untuk gesturnya, untuk gestur itu udah oke, bajunya sudah oke dan sebagainya. Karena ini agak ke distract suara-suara di belakang ya Bu ya. Jadi agak apa namanya kurang tenang gitu ya situasinya ya. Jadi agak terganggu. Karena kan mungkin Ibu di ruang guru ya Bu ya. Ya, betul. Lagi lomba Bu, lagi lomba. Iya. Selain itu, apa namanya,
terlalu cepat menjelaskan, apalagi kalau matematika terlalu cepat, nanti dikhawatirkan anak-anak tidak paham, meskipun ini untuk kelas besar, tetap saja harus pelan-pelan, intonasinya harus naik turunnya itu harus jelas. Jadi kayak tadi saya belum tahu nih, kan kalau kita penting suka ditekankan ya Bu ya. Jadi paham belum anak-anak? Jadi bagaimana nih tadi? Ya, jadi seperti itu. Terus dikonfirmasi terakhir ya, penutup ini belum terlihat apa namanya penguatan Bu. Penguatannya, iya penguatan ke anaknya belum terlihat gitu. Dari saya itu Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Ayu. Maaf untuk kurang lebihnya. Ya, makasih Bu Ayu. Ya, saya sepakat dengan Bu Ayu dan Bapak Ibu yang lain Ibu. Ya, ini mungkin kayaknya udah jadi ciri guru senior ya Bu Ayu ya, karena mungkin sudah puluhan tahun mengajar dengan metode ceramah, jadi mungkin agak banyak ya. Nah, jadi itu emang agak sulit sih, tapi mudah-mudahan insya Allah bisa ya Bu Nur ya. Nanti untuk PPL-nya Bu Nur dikurangi Bu Nur teacher center-nya. Jadi lebih ke siswa Bu yang ditonjolkan aktivitas siswanya Bu Nur. Jadi Bu Nur hanya memberikan stimulus saja di awal, nah nanti siswa sendiri yang akan beraktivitas dengan bantuan LKPD yang sudah Bu Nur siapkan. Jadi tadi sepakat, saya tidak lihat tadi kayaknya Bu Nur tidak ada pembagian kelompok ya, siswa tidak dibagi kelompok, atau mungkin saya kurang mendengar ya. Udah Benar Bu, kata setelah ini Bu, ya. pembelajaran yang itu Bu, yang bilang pecahan adalah ini gitu. Setelah kita saya menjelaskan yang gambar-gambar, kalau anak sudah paham, silakan diskusi atau punya kelompok. Seperti itu Bu. Ya. Tapi itu Bu, benar kata Bu Ayu, ini karena banyak suara-suara background-nya, jadi kurang jelas suara Bu Nurnya, makanya jadinya kita banyak yang hilang ini, banyak yang miss ya. Jadi ini untuk Bapak Ibu semuanya ya Bu ya, kalau peer teaching ataupun nanti micro teaching ini untuk ini tolong dikondisikan untuk suara, karena yang menilai ini kan pakai sistem hybrid gitu ya. Nanti kalau suaranya kurang jelas kayak tadi nih, kayak Bu Dewi sampaikan, kayak saya sampaikan, jadi kita tidak mendengar, kayak ke split gitu. Seperti itu Bu. Bapak Ibu yang lain juga mohon diperhatikan kalau mau peer teaching, memilih ruangan atau tempat yang kira-kira lebih tenang, seperti itu. Begitu ya Bapak, ya Bu Dewi ya. Ya, setuju Bu Ayu. Makanya saya banyak sekali tanda tanya ini Bu Nur, soalnya di kolom saya ini. Saya tidak dengar tadi, nggak tahu mungkin karena gangguan suara ya. Jadi saya tidak lihat mahasiswa diminta presentasi. Setelah mereka menyelesaikan LKPD-nya itu, menjawab semua permasalahan itu tidak saya lihat Ibu Nur memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan hasil diskusinya gitu Bu Nur. Tadi saya lihat. Terus kesimpulan bersama siswa juga tadi saya nggak lihat bagaimana tadi seolah-olah Bu Nur bikin kesimpulan sendiri gitu, tidak melibatkan siswanya. Dan tadi sebenarnya Pak Erik juga sudah mancing-mancing tuh kaitan dengan kehidupan sehari-harinya seperti apa. Nah itu saya belum melihat Bu Nur. Bagaimana konsep pecahan ini nanti bisa memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari siswa itu seperti apa. Terus tadi soal latihan itu baru latihan, tapi evaluasinya itu kayaknya belum ada ya. Bu Nur beri kesempatan memberikan soal kepada siswa untuk dikerjakan secara mandiri. Kalau tadi yang disampaikan di PPT itu baru latihan ya, bukan evaluasi ya Bu Nur ya.